pemirsa, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Rohani Islam. Seperti biasa dalam program ini, kita akan membahas kajian Islam bersama Ustadz Yasir Maqasid LC-MA. Dan kita sapa dulu Ustadznya yang telah hadir di studio kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah, Mas senantiasa mendapat rahmat limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, utamanya nikmat iman dan Islam. Iya, alhamdulillah alamin. Dan di sini pemirsa kita ditemani juga teman-teman kita dari STAIN Pekalongan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, semangat. Semangat. BBM naik gak bermasalah nih. Gak pengaruh ya, harus tetap semangat begitu. Iya, dan untuk edisi kali ini Rohis Rohani Islam akan membahas begitu Ustadz ya mengenai peran guru mempersiapkan generasi masa depan. Kebetulan teman-teman kita mahasiswa STAIN ini juga merupakan guru atau calon guru begitu ya. Amin. Dan semoga nanti pembahasan kita bisa bermanfaat. Nanti juga ada termin tanya jawab begitu Ustadz ya. Antara teman-teman STAIN juga nanti akan dijawab langsung oleh Ustadz Yasir Maqasid begitu. Ya, dan langsung saja mungkin Ustadz bisa menyampaikan materi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Juga para pemirsa Barik TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah memasuki hari-hari di mana Indonesia semenjak tahun 1945 sudah mulai merdeka. Setelah itu, setelah Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mulailah pendidikan di Indonesia ini ditata dengan baik. Kemudian kurikulum-kurikulum yang ada disusun dengan matang, dipersiapkan pula segala hal yang berhubungan dengan pendidikan, sehingga kemudian beberapa bulan kemudian disiapkanlah suatu program, ya, ada musyawarah besar para guru-guru dari seluruh Indonesia, dan disitulah kemudian diperingati sebagai Hari Guru, ya, Hari Guru Nasional yang tepatnya jatuh pada tanggal 25 November, ya, yaitu setelah beberapa bulan setelah kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya perkumpulan guru-guru tersebut, mereka ini ingin supaya apa? Supaya generasi Indonesia ini dipersiapkan dengan matang, supaya menjadi generasi yang handal, generasi yang siap untuk terjun di masyarakat, dan juga tentunya generasi yang berakhlak karimah, ya. Kemudian dari situlah lahir, kemudian ada sekolah-sekolah, ada kemudian kursus-kursus dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini Islam memandang bahwasanya pendidikan ini merupakan sesuatu yang sangat penting, ya, terutama di dalam mempersiapkan generasi di masa mendatang. Setelah kita tahun 1945 merdeka, ya, kemudian kita ingin supaya nanti 100 tahun dari kemerdekaan ini ada generasi emas, ya, yaitu pada tahun nanti 2045, ya. Nah, untuk itulah, untuk mempersiapkan generasi emas ini yang paling utama adalah peran dari para guru, ya. Nah, kemudian peran guru ini apa saja? Peran guru adalah mendidik anak, mendidik peserta didik supaya menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, memiliki ketangguhan dalam keimanan, memiliki pola pikir yang matang, memiliki kedewasaan di dalam bersikap, dan juga memiliki segala hal yang dipersiapkan, ya, untuk memenuhi tuntutan zaman. Karena itulah peran guru ini sangat penting, ya. Bahkan di dalam Islam sendiri, ya, seorang guru ini untuk mengajarkan kepada muridnya ini merupakan sesuatu yang penting sekali, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Ali, ya, la yahdiyah bika rajulan wahidan khairun min humurin ni'am, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui tanganmu, ya, memberikan hidayah kepada satu orang itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah ini maksudnya unta yang sangat baik, ya, yang harganya sangat mahal, ya.
Jadi kita bisa mempersiapkan satu orang saja ya, anak sehingga dia ini menjadi anak yang sukses dunia dan akhiratnya, maka ini lebih baik daripada kita ini mendapatkan unta yang sangat mahal. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga diutus ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebagai mu'alim. Ya. Bahwasanya Rasulullah dikatakan beliau ini diutus bukan sebagai mu'anid wala muta'anid, bukan orang yang mempersulit atau mempersulit sesuatu, ya, menyulitkan atau mempersulit sesuatu. Tetapi apa? Walakin ba'atsani mu'alliman muyassiron. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengutusku, kata Rasulullah, sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang pengajar, sebagai orang yang memudahkan. Ya. Makanya ajaran Islam ini, ya, meskipun diturunkan oleh Rasulullah dalam waktu singkat, itu sangat masuk ke dalam, membekas di hati para sahabat ya, sehingga mereka ini ketika mendapatkan pelajaran dari Rasulullah SAW, mereka langsung ya, menerimanya dengan baik. Kemudian pelajaran yang ada ini terus menerus ada dalam ingatan mereka dan juga mereka laksanakan. Nah, ini. Dan inilah peran seorang guru ini seperti ini. Rasulullah SAW menggembleng banyak sahabatnya sehingga kemudian hari menjadi tokoh-tokoh yang besar. Padahal yang digembleng Rasulullah ini tidak semuanya orang-orang yang punya akal yang jenius. Ya. Di antara mereka ada seorang budak, misalnya sahabat Bilal bin Rabah, ya, seorang budak. Ya. Tapi digembleng oleh Rasulullah sehingga menjadi seorang tokoh yang luar biasa di kemudian harinya. Kemudian ada juga seorang yang buta, ya, seperti Ibnu Ummi Maktum, ya, digembleng oleh Rasulullah SAW menjadi seorang yang hebat juga. Ya. Kemudian juga para sahabat-sahabat yang lainnya, ya, yang mereka ini digembleng terus-menerus oleh Rasulullah sehingga melahirkan generasi-generasi sahabat yang dari generasi sahabat itulah kemudian memancarkan hidayah bukan hanya di Jazirah Arab saja, tetapi meluas sampai seluruh dunia, sampai ke negara kita Indonesia tercinta. Ini. Jadi ini peran dari siapa? Awalnya adalah dari Rasulullah SAW. Setelah itu kemudian diteruskan kepada para sahabatnya. Sahabatnya juga seperti itu, ya, menjadi mu'allim, ya, para guru-guru yang mengajarkan agama Islam. Kemudian setelah itu orang yang diajar ini mereka mengajarkan kepada orang lain dan terus menerus seperti itu. Ya. Makanya peran guru ini sangat penting sekali. Bayangkan seandainya ya, pada waktu itu Rasulullah ini mengajari orang tidak berhasil, maka Islam ini berkembang akan sangat pelan sekali ya. Karena pada waktu itu adalah kondisinya zaman jahiliyah, namun dengan ketekunannya Rasulullah SAW senantiasa mengajar, terus menerus mengajar, sehingga akhirnya menjadi generasi yang baik ya. Bahkan Rasulullah SAW diberi tugas utama itu sebagai dakwah dan sebagai mu'alim, tidak pernah berhenti ya. Dikisahkan ada seorang ya, Abu Jahal ya. Abu Jahal ini orang yang ketika diajari oleh Rasulullah mesti menolak ya, mesti kemudian bahkan mencaci maki, bahkan berniat untuk membunuh Rasulullah. Tapi Rasulullah mengajak Abu Jahal ini untuk masuk Islam bukan sekali dua kali, bahkan sampai 70 kali ya. Beliau datangi rumahnya ditolak lagi, datangi lagi rumahnya ditolak lagi, sampai 70 kali ya. Ini artinya apa? Seorang guru ini ya, ketika berusaha memberikan hidayah kepada muridnya, maka tidak cukup satu atau dua kali, tetapi berkali-kali ya. Sampai kapan? Sampai Allah SWT turunkan hidayah kepada orang itu, atau memang orang itu tidak mendapatkan hidayah sama sekali ya. Jadi inilah pentingnya guru, harus ada kesabaran ya. Tapi dengan kesabaran itulah nanti akan berbuah kesuksesan, kemanisan yang luar biasa. Baik, memang peran guru ini sangat penting Ustadz ya, untuk membentuk generasi emas seperti itu. Jadi anak-anak bisa membaca, menulis ini karena guru yang mengajarkan, dan mungkin sebagian orang ada yang sukses karena guru juga yang menghantarkan begitu Ustadz. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersiapkan pertanyaannya, nanti segmen 2 akan kita buka termin pertanyaan ya untuk teman-teman semuanya yang nanti akan dijawab langsung oleh Ustadz. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rohis akan kembali sesaat lagi.